Persib tanpa Cio Alves kelihatan kurang di lini depan. Yakin nih Persib mau ngelepas Cio, walaupun sekarang kayaknya nasi udah jadi bubur. Penggantinya wajib lebih hebat dari Cio Alves. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, nyungkeun dihapunten masih batuk Bobotoh. Jadinya Riosna Nyayo Salit batuk, Nyayo Salit batuk. Hapunten pisan, dan saya juga selalu mendoakan mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya juga nyungkeun dihapunten Bobotoh karena kemarin HP saya tuh di reset yang dipakai buat konten. Jadi sekarang belum ketemu lagi solusinya untuk mikrofonnya apakah masuk atau enggak. Nah ini juga di video ini saya nggak tahu. Mungkin akan tahunya nanti udah beres hasilnya. Apakah mikrofonnya masuk atau enggak. Jadi kalau mikrofonnya nggak masuk, ya nyariosna kurang halus gitu Bobotoh ke Macadel. Ente halus, lebih parah gitu Bobotoh. Tapi kita nikmati saja Bobotoh. Yang pertama Bobotoh, ada berita. Sadil Ramdhani kabarnya udah ada di Bandung. Jadi sigana maya. Dan Bobotoh juga menganggap bahwa jika seandainya Cio Alves nantinya jadi hengkang, walaupun bisa dibilang 99% Cio Alves akan hengkang dari Persib, Sadil Ramdhani dianggap pengganti yang sepadan untuk Cio Alves. Nah, menurut Bobotoh semua gimana? Apakah Sadil memang layak disejajarkan dengan Cio Alves, atau justru Sadil lebih atas ketimbang Cio Alves, atau juga Sadil justru lebih bawah ketimbang Cio Alves? Sebenarnya kalau dari segi permainan memang agak sedikit lumayan mirip antara Sadil Ramdhani dan juga Cio Alves. Tipe tukang dribble, tipe tukang menusuk. Cuman memang Cio ya lagi-lagi mentalitas pemain asing itu selalu memiliki daya juang yang tinggi. Jadi menerobos ke depannya itu selalu memiliki keberanian yang luar biasa. Itu Cio Alves, apalagi identik dengan permainan-permainan Brazil. Sementara kalau Sadil Ramdhani memang sering untuk menusuk ke tengah gitu kan, ke pertahanan lawan, tapi tidak secemerlang, tidak sengotot, dan tidak sebagus Cio Alves. Dan Sadil Ramdhani lebih sering luak leok, tendang dari jarak jauh. Tapi bukan berarti itu menunjukkan Sadil jelek, enggak. Tapi ini berbicara tentang karakter bermain Bobotoh salam dunia. Di pertandingan sebelumnya, saat kita melawan Barito, itu kelihatan kalau lini serang Persib Bandung bisa dibilang cukup kerepotan. Walaupun memang ada beberapa momen yang seharusnya bisa jadi gol, khususnya peluang-peluang dari Gervane. Nah, Gervane ini cukup dilema juga ya Bobotoh. Apakah layak dipertahankan atau tidak? Tapi kalau saya nggak salah, kemarin kontraknya itu 1,5 tahun. Gervane masuk di putaran kedua, otomatis ada 1 musim lagi ke depan bersama Persib Bandung. Kecuali memang ada evaluasi besar-besaran, Gervane nantinya tetap disimpan tapi tidak dimainkan seperti dari Suke Sato dulu dan Sato mengundurkan diri, atau memang udah putus kontrak aja seperti Milson 5 kemarin. Nah ini sesuai dengan kebijakan manajemen dan juga pelatih kedepannya akan seperti apa. Karena kalau dilihat dari segi permainan, yang dimana Gervane ini tujuannya direkrut itu untuk menggantikan Cio Alves dan David da Silva atau menjadi pelapis mereka. Tapi untuk saat ini ketika dimainkan di nomor 9 sangat jauh kalau kita harus bandingkan dengan David da Silva. Ketika dimainkan di posisi flank sayap seperti Cio Alves, ya belum bisa juga menyamai seperti Cio Alves. Jadi banyak sekali Bobotoh yang tidak puas lah dengan kinerjanya Gervane ini. Nah ini menjadi satu hal yang memang sangat harus menjadi perhatian pihak pelatih dan manajemen. Walaupun Coach Bojan Hodak juga udah bilang peperangan Persib Bandung sudah selesai dan saya sekarang sedang berusaha untuk menuntaskan sisa laga yang ada sambil bagaimana menyusun strategi untuk pemain-pemain di musim depan. Nah, kita tahu kalau banyak sekali pemain Persib Bandung yang sekarang sedang diminati oleh tim-tim lain seperti Malut yang bahkan ingin memborong semua pemain Persib Bandung. Gustavo Polanco, Nico Iver, Tayon Delpino, David da Silva, Cio Alves, dan juga kabarnya sekarang Beckham Putra diinginkan oleh Malut United. Kagok GBLA bahwa
kagok Waji Umuh bawa. Tapi saya sekali lagi senang ada tim yang maksudnya memiliki prestasi dan juga ambisius seperti Malut United itu harus diterima secara positif. Dengan seperti itu maka persaingan di Liga 1 akan semakin hebat dan tentu itu juga akan memotivasi manajemen Persib Bandung untuk terus menjadi yang terbaik karena begitu banyaknya tim-tim yang sekarang levelnya berusaha untuk mendekati level Persib Bandung, walaupun hapunten dari segi level secara keseluruhan ya Persib masih yang terbaik. Ini diakui FIFA, bukan hanya kita yang mengada-ngada dan saling ngaku-mengaku saja. Enggak seperti itu. Nah, bobotoh salam dunya, tentu satu hal yang pada akhirnya kita bisa melihat ketika Persib Bandung tidak bermain dengan Ciro Alves. Apakah memang pengganti Ciro nanti akan sepadan dengan Ciro Alves atau bahkan lebih baik dari Ciro Alves? Dan ini sebuah kerugian ya kalau menurut saya jika nih, karena kan kita belum tahu titik temunya Ciro Alves berpisah dari Persib itu karena apa. Tapi jika seandainya memang Ciro Alves dilepas karena Persib sudah tidak mau lagi atau menganggap Persib udah harus to the next level, bermain di Asia dengan punya prestasi di Asia, maka harus nyari pemain yang lebih hebat dari Ciro, terlepas dari apapun itu. Tapi kalau Ciro dilepas dan dia jadi memiliki kewarganegaraan Indonesia yang kita tahu Ciro akan melakukan proses naturalisasi, ya ini kerugian sekali. Kenapa ya? Status lokal dengan kualitas seperti Ciro seharusnya bisa lah ada di Persib Bandung walaupun hanya cadangan. Misalkan ya, kalau seandainya Ciro dianggap udah nggak bisa bersaing di Asia, untuk cadangan kalau menurut saya cukup. Kalau untuk Liga ya udah jelas lah Ciro sangat mampu. Itu pun juga kalau memang pengganti Ciro nanti lebih bagus, lebih baik. Kalau seandainya tidak ya masih mending Ciro Alves gitu kan. Walaupun tentu kita akan serahkan semuanya kepada Persib Bandung, kepada manajemen dan juga kepada para pelatih, khususnya Coach Bojang Hodak, bobotoh salam dunia, karena mereka yang lebih tahu. Karena sekarang tuh ada istilah pemain boleh hengkang tapi Bojan Hodak ulah. Saking begitu hebatnya Bojan Hodak meramu skuad Persib Bandung yang sebelumnya tidak memiliki kebebasan untuk melakukan transfer pemain karena masalah budget dan juga begitu banyaknya pemain-pemain hebat yang pemain-pemain inti Persib Bandung tidak bermain karena cedera. Tapi Coach Bojan Hodak bisa meramu itu semua dengan sangat baik dan luar biasa. Ini menandakan bahwa is the magician benar-benar ada di Bojan Hodak. Walaupun ya tentu ini sebuah kesatuan tim. Bojan Hodak juga butuh tim yang solid, dari mulai asisten pelatih dan yang lainnya, dari mulai manajemen yang bagus, termasuk juga bala tentara perangnya Coach Bojan Hodak, yaitu para pemain Persib Bandung di atas lapangan. Ini harus seimbang. Makanya mudah-mudahan aja apapun kondisinya, seperti apapun nantinya, Persib Bandung bisa menang, bisa berhasil, bisa sukses untuk musim depan, lebih sukses dari sekarang. Segitu dulu pembahasan hari ini. Assalamualaikum.